Alhamdulillah, ini adalah testimoni bahwa apa yang saya berikan kepada member saya adalah hal yang luar biasa. Jika kamu ingin merasakannya juga, silakan klik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Di video ini izinkan saya sebagai sahabat kamu mencoba untuk memberikan petunjuk ya. Semoga masalah apapun yang ada dalam hidup kamu, dengan adanya video ini seizin Tuhan, insya Allah bisa beres dalam waktu sekejap. Ini masuk akal nih. Teman-teman, coba. Sekarang kalau bisa di sekitar kamu ada jendela nggak? Coba deh pergi ke jendela sebentar aja. Nah, biasanya kalau kita pergi ke jendela, kemudian kita menengadahkan kepala kita ke atas, apa yang kita lihat? Betul, langit. Dan kamu tahu nggak teman-teman? Biasanya orang itu banyak banget yang terpukau dengan keindahan langit. Tapi mereka banyak yang tidak sadar. Apa sih yang sebenarnya membuat langit itu menjadi indah? Betul tebakan kamu. Yang membuat langit itu menjadi indah adalah pancaran sinar mataharinya. Nah itu dia. Itu yang akan kita bahas di hari ini teman-teman. Bagaimana saya ingin menjelaskan kepada kamu bahwa pancaran matahari saja itu sebenarnya adalah kata-kata petunjuk Tuhan yang kalau kita peka, kita bisa loh menangkap keberuntungan hanya dari peristiwa matahari yang bersinar. Ini menarik. Kalau kita jujur, kebanyakan di antara kita pengen jadi orang sukses. Kalau kita jujur, nih kita apa adanya nih ya. Kita pengen banget dipuji sama sebanyak mungkin orang. Kalau kita jujur, kita pengen dong dibilang cantik. Bener gak sih? Kita pengen dong dibilang ganteng. Kita pengen dong dibilang badannya langsing, iya toh? Kita pengen dong dibilang mukanya awet muda, betul? Bahkan kita juga pengen nih kalau jujur menjadi orang yang dihargai dan dihormati oleh sebanyak mungkin orang. Betul apa tidak? Sekarang saya mau tanya, apapun yang kamu inginkan dalam hidup, yaitu kekayaan, pujian, semua hal yang kamu mau tuh, yang kamu bayangkan barusan, nah, yakin bahwa itu semua adalah yang kamu mau? Sekarang kamu siap nggak menjadi seperti matahari? Maksudnya gimana mas? Kalau kita menjalani hidup, lihatlah matahari. Matahari itu adalah contoh yang bagus banget buat kita dalam hidup. Sekarang coba lihat matahari. Matahari itu paling indah di pagi hari. Betul? Kemudian matahari itu paling terang biasanya di siang hari. Dan kemudian di beberapa daerah keindahannya pun berulang ketika matahari itu terbenam atau biasa disebut sebagai sunset. Tapi seindah-indahnya matahari, matahari itu pun harus pergi berganti dengan gelapnya malam. Nah sekarang coba, sadar gak sih kalau hidup kita seperti itu? Saya kasih tahu ya. Kalau kamu sudah siap untuk dipuji banyak orang seperti yang kamu mau, kamu siap gak untuk dihina banyak orang? Loh, saya bicara kenyataan. Banyak orang yang ingin dipuji dan dipuja, tapi mereka nggak tahu barang siapa yang dipuja harus siap dihina. Karena dipuja dan dihina itu satu paket. Sama persis seperti matahari, di mana ada matahari terbit, harus ada matahari terbenam. Kalau kamu menjadi orang yang terkenal, dipuja banyak orang, harus siap dinyinyirin pula oleh banyak orang. Kenapa? Karena itu satu paket, siap atau tidak. Kalau diri kamu pengen jadi orang kaya, bagus. Tapi siap nggak menghadapi semua masalah dan cobaan yang akan dialami ketika kamu banyak duit? Kenapa? Karena itu satu paket loh. Nih, saya kasih contoh ya.
Coba sekarang kamu lihat deh YouTuber yang subscribernya paling banyak di Indonesia. Nah, dia tuh. Kamu tahu seberapa banyak orang yang muja dia? Banyak, alhamdulillah. Tapi kamu tahu nggak? Pernah lihat nggak seberapa banyak pula orang yang nyinyirin dia? Banyak loh. Bahkan di saat dia masuk acara-acara TV, di saat dia nggak ada salah apa-apa di acara TV itu, tiba-tiba orang tuh pada nyinyirin dia tanpa alasan yang jelas. Sekarang coba, kamu kan pengen tuh jadi dia, dipuja banyak orang, dipuji banyak orang. Coba tanyakan dirimu sendiri, siap nggak dinyinyirin juga oleh banyak orang seperti yang dia alami? Siap nggak? Kalau kamu siap untuk mencintai seseorang, kamu siap gak untuk kehilangan orang itu juga? Saya serius ya. Saya sering kali bilang ke banyak orang begini. Kalau kamu siap untuk mencintai seseorang, kamu juga siap, harus siap, benar-benar siap kehilangan dia. Kenapa? Karena itu sudah satu paket kehidupan. Barang siapa yang mau mencintai harus siap patah hati. Barang siapa yang mau kaya harus siap kehilangan uang. Barang siapa yang mau dipuja harus siap dinyinyirin. Itu satu paket, tidak bisa dipisah. Sekarang tanyakan, apakah antara yang kita mau dengan kenyataan itu sinkron atau enggak? Kita maunya banyak nih, dipuji orang, dicintai orang, kita maunya punya pasangan, mencintai orang. Tapi kita siap nggak kehilangan dia suatu saat nanti? Tapi kita siap nggak dinyinyirin orang suatu saat nanti? Tapi kita siap nggak dengan cobaan-cobaan yang lebih berat ketika duit kita nanti banyak? Siap nggak kita dihakimi orang dengan penghakiman-penghakiman yang belum tentu itu benar ketika kamu mulai diketahui dan dikenal banyak orang nanti? Siap nggak? Nah, itu yang saya selalu maksud, teman-teman. Kebanyakan di antara kita tidak tahu bahwa Tuhan itu mengasih matahari terbit dan terbenam, itu ada maksudnya loh. Tujuannya adalah supaya kita sadar semua yang kita mau itu sebenarnya fana. Semua yang kita inginkan itu sebenarnya cuma sementara. Kenikmatan apapun yang kita miliki dan kita rasakan suatu saat akan pergi juga loh. Kebahagiaan apapun yang kita rasakan suatu saat akan berganti juga loh menjadi ketidakbahagiaan. Itulah sebabnya ada salah satu agama di dunia ini yang berkata bahwa hidup ini sesungguhnya adalah duka. Maksudnya bukan duka berarti kita nangis terus, bukan. Pada dasarnya hidup ini adalah fana, kosong. Apa yang kita mau itu akan pudar seiring dengan berjalannya waktu. Sama seperti indahnya matahari di pagi hari, indah banget, sangat luar biasa. Tapi itu cuma sementara kan? Secinta-cintanya kamu sama matahari pagi harus siap kepanasan dengan matahari siang. Sepanas-panasnya matahari siang harus siap dengan keindahannya matahari terbenam. Cinta-cintanya kamu dengan matahari terbenam harus siap juga kehilangan matahari itu dan berganti jadi gelapnya malam. Coba, sekarang diri kamu misalnya maaf ya, punya anak. Cinta banget sama anak, betul? Tapi sadar nggak suatu saat anak kamu ini akan pergi meninggalkan kamu ketika dia sedang memilih jodohnya, kemudian menikahi jodohnya, dan berumah tangga bersama pasangannya. Sadar nggak? Bisa nggak kamu cegah hal itu untuk tidak terjadi? Boleh? Kalau diri kita egois, boleh. Tapi kalau kita benar-benar mencintai sesuatu, bukankah tidak layak kita menjadi orang yang egois? Nah, filosofi ini yang selalu saya pakai, teman-teman. Alhamdulillah sedikit lagi, sewaktu saya membuat video ini, alhamdulillah, insya Allah seizin Tuhan, pagar kehidupan subscribernya mau 1 juta. Banyak, alhamdulillah. Tapi, seandainya kamu tahu, cobaan yang saya terima
dengan 1 juta subscriber, cobaannya berbeda dengan saya dulu sewaktu subscribernya baru 10.000. Semakin kita berada di puncak, semakin besar hembusan anginnya, semakin besar cobaannya. Pertanyaannya, apakah kamu siap dengan itu semua? Jadi sekarang saya ingin memaksa kamu untuk sadar. Halo? Halo? Sadarkan diri kamu. Diri kamu banyak mau boleh. Tapi sadar nggak kalau itu semua sebenarnya cuma fana? Sekarang coba lihat matahari. Ayo lihat langit deh, lihat langit sekarang. Indahnya langit itu, mau kamu suka tidak suka akan berganti jadi malam. Betul? Sehangat-hangatnya sinar matahari siang, secinta-cintanya kamu sama terangnya matahari, gak akan pernah kamu bisa menahan indahnya sinar matahari itu. Karena apa? Udah hukum alam, dia harus pergi. Nah sekarang coba lihat apa yang kita mau. Kita pengen dipuji orang, bagus. Tapi siap nggak ketika kita dihina orang? Karena pujian dan hinaan itu satu paket. Kalau nggak percaya, lihat artis-artis di sekitar kita deh. Artis yang paling banyak dinyinyirin adalah artis yang paling banyak penggemarnya. Kenapa? Karena itu satu paket, teman-teman. Kalau kita nggak mau dinyinyirin, jangan jadi artis. Iya toh, kalau kita sudah siap dengan orang yang banyak follow kita di Instagram, di YouTube, dimanapun kamu menjadi public figure, kamu harus siap. Nah, sekarang pesan saya begini. Ayo jadi orang di tengah-tengah aja yuk. Sekarang, kamu coba deh, duduk bersila kalau bisa. Kemudian tegakkan punggung kamu. Ketika kamu sudah duduk bersila sambil duduk tegak, pejamkan mata kamu sekarang. Kemudian ambil nafas dan hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Kemudian katakan, ini yang saya mau. Hal yang saya mau adalah saat ini yang saya rasakan. Ulangi bersama saya. Hal yang saya mau adalah saat ini yang bisa saya rasakan dan saya nikmati. Sadar nggak teman-teman? Yang kamu inginkan itu bukan besok. Yang kamu rindukan itu bukan kemarin. Tapi yang kamu inginkan itu sebenarnya adalah menikmati hari ini. Karena sesuatu hal yang paling nyata itu bukan besok, bukan kemarin, tapi hari ini. Betul? Tahu dari mana besok itu masih ada? Tahu dari mana besok itu sebahagia yang kamu mau? Kemarin, bisa nggak kamu kembali ke masa lalu? Bisa? Nggak bisa. Berarti nggak nyata dong. Berarti hal yang paling nyata apa? Hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah menikmati hari ini sebaik mungkin? Coba, udah belum? Apa yang kamu lakukan di hari ini? Buang-buang waktu scrolling Instagram atau banyak-banyak menikmati hidup yang Tuhan kasih di hari ini sebaik mungkin? Apa yang diri kamu lakukan hari ini kepada tubuhmu? Banyak-banyak cemberut atau perbanyak senyum sambil ngaca-ngaca sendiri menikmati keindahan yang Tuhan kasih di badan kamu saat ini? Apa yang kamu lakukan hari ini coba? Nikmati hari ini. Hari ini adalah hal yang paling nyata. Kenyataan adalah sekarang, bukan besok dan bukan kemarin. Sekarang. Nikmati waktu yang masih kamu punya. Perbanyaklah bersyukur dengan mengatakan terima kasih. Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini bisa saya nikmati. Kemudian nikmati hari ini semaksimal mungkin. Rasakan deh, ternyata kebahagiaan itu sederhana. Bahagia itu milik orang yang bisa merasakan kenyataan, yaitu bisa merasakan nikmatnya hari ini. Pertanyaannya, sudahkah kamu menikmati hari ini dalam hidup kamu? Coba, rubah mindset kamu, rubah pola pikir kamu, nikmati hari ini. Rasakan bedanya ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit,
keep sharing, and keep loving. Bye-bye.